أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رافع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومنزل الآيات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azan Allah wa iyyakum jami'an, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dimaklumi bersama, seharusnya yang ada di depan jamaah sekalian Ustazuna Ustaz Jihad hafizahullah ta'ala, namun karena beliau ada uzur dan beliau tidak bisa hadir, kemudian beliau meminta saya untuk menggantikan beliau. Jadi mohon maaf saja, yang ada di hadapan antum sekalian adalah pemain pengganti kalau istilah bolanya ya, bukan pemain inti. Jadi mohon dimaklumi kalau ada kekurangan. Bahkan kekurangannya banyak daripada lebihnya gitu kan. Nah, tiada rotan akar pun jadi, kata pepatah kita. Jadi yang ada di hadapan antum ini akar, bukan rotan. Hakaza huwa. Insyaallah kita akan sampaikan ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kita akan sampaikan. Ayyuhal ikhwah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pertama-tama, sebagai seorang muslim hendaknya kita banyak-banyak memuji Allah. Kita pandai-pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu bentuk di antara iman kita kepada Allah. Banyak memuji Allah, banyak bersyukur, bagian daripada iman. Dan ketahuilah ayyuhal ikhwah, iman kita itu kadang tambah, kadang kurang. Yazidu wa yankus, kata Imam Ahmad. Bisa tambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat dan maksiat. Bahkan ayyuhal ikhwah, antum jangan kira walaupun orang itu mukmin, imannya tetap kokoh, kuat begitu. La. Bahkan iman dalam diri seorang itu bisa usang. Sebagaimana pakaian juga bisa usang. Antum bisa lihat di dalam hadis ya, yang bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, dan di dalam dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Imam At-Tabrani dalam Jami'ul Kabir, dan juga disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimallahu ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhliqu as-saw. Sesungguhnya iman dalam diri kalian itu akan memudar sebagaimana pakaian bisa memudar. Fas'alullah ayyudaddida imana fi qulubikum. Maka minta kepada Allah agar senantiasa menjandit, memperbarui, meningkatkan iman kalian. Hakaja ayyuhal ikhwah. Dan di antara yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah adalah duduk di majelis ilmu. Langkahkan kaki kita, datangi majelis ilmu. Maka dengan kita duduk di majelis ilmu akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakaza huwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tema kita pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala yaitu bekal puasa Ramadan. Tanpa terasa ayyuhal ikhwah, hari berganti, bulan pun berlalu, berganti tahun, dan sekarang kita berada di bulan Sa'ban atau tepatnya tanggal berapa? Tanggal 21 di bulan Sya'ban. Sya'ban ayyuhal ikhwah. Jangan Su'ban. Kalau Su'ban artinya ular. Tapi kalau Sya'ban, apa itu Sya'ban? Al-Imam Ibnu Mulaqin dalam kitab beliau At-Tawdih, Sya'ban maknahu kata beliau ay al-infajar, infajara. Nah, berpencar. Karena orang-orang Arab dahulu kalau sudah mulai di bulan Sya'ban, mereka mulai kekurangan air. Akhirnya mengutus utusan-utusan untuk pergi mencari sumber air, persiapan terlebih lagi di bulan Ramadan, semakin berkurang airnya. Di bulan Sa'ban inilah maka mereka menamakan dia terpencar bulan Sa'ban. Dekat sekali sudah waktu apa itu bulan Ramadan, yaitu tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang istimewa, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah, bulan Ramadan yang diturunkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan yang menjelaskan petunjuk tersebut wal furqan, dan pembeda antara hak dengan yang batil. Diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, tamu yang sangat istimewa. Maka ayyuhal ikhwah, kita sebagai orang muslim, orang mukmin, tatkala dekat waktu Ramadan, bulan Ramadan, maka hendaknya kita apa? Tingkatkan imaniyah kita. Di antaranya adalah meningkatkan imaniyah kita adalah apa? Gembira, senang, cinta dengan bulan tersebut. Nah, Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, begitu senangnya Rasulullah ketika akan datang Ramadan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak tuftahu fi iftaradallahu alaikum siyamahu wa tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabun nar abwabul jahim. Wa fi riwayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Akan datang kepada kalian atau telah datang kepada kalian Rasulullah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya diwajibkan kalian berpuasa, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan di dalamnya dibelenggu syayatin, dibelenggu setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar, penuh keberkahan. Maka seorang mukmin muslim yang baik imannya, baik muslimnya, tentunya dia senang, gembira ayyuhal ikhwah. Tamu yang mulia yang akan kita temukan ayyuhal ikhwah, tamu yang agung. Sekiranya Ustadz kalau datang Pak Bupati ke masjid kita gimana Ustadz? Kalau datang Pak Gubernur umpama ke masjid kita, gimana kita sambut dia? Atau datang Pak Presiden? Tentu kita akan mempersiapkan sedini mungkin. Ustadz persiapan benar hafalannya kan begitu saja apa? Nah, benar-benar persiapan sebaik semaksimal mungkin. Taman-taman kita perindah, jalan-jalan kita sterilkan, makanan kita persiapkan sedemikian rupa untuk bertemu untuk datangnya tamu Pak Presiden umpama. Nah, lalu bagaimana kalau sekiranya tamu itu yang telah Allah sebutkan tentang keberkahannya, yang telah Nabi Muhammad SAW sebutkan tentang keberkahannya, maka tentunya lebih kita persiapkan diri. Maka ayyuhal ikhwah, persiapkan imaniyah kita untuk kita berjumpa dengan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Kemudian tentunya yang tidak kalah pentingnya bagi kita ketika kita akan berjumpa dengan tamu yang agung tersebut adalah persiapkan diri kita dengan ilmu.
Persiapkan diri kita dengan ilmu. Ibadah itu butuh ilmu ayyuhal ikhwah. Dan ilmu itu tidak bisa kita peroleh dengan santai-santai. Harus datangi ilmu, cari ilmu. Makanya diwajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim Rasulullah. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Wajib ayyuhal ikhwah, wajib, bukan sunnah. Mawal wajib. Apa itu wajib ayyuhal ikhwah? Wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Ini jawabannya orang umum katanya. Nah, jawabannya orang umum. Antum bukan orang umum lagi nih. Antum semua ini penuntut ilmu. Tapi kalau antum datang kajian rutin, antum hadiri. Jangan antum kira di pondok saja penuntut ilmu lah. Pegawai, apalagi pegawai kantor, pegawai apa itu perusahaan, tambang. Tatkala dia hadiri kajian rutin, walaupun sepekan, dia hadiri, dia penuntut ilmu ayyuhal ikhwah. Nah, jangan mengira hanya di pondok-pondok saja penuntut ilmu. Nah, maka ini penting sekali, ya, kita menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kata Imam Al-Bukhari. Berilmu dulu sebelum kita berbicara dan beramal ibadah. Dan puasa Ramadan itu butuh namanya ilmu. Hati-hati. Kalau seseorang beramal tanpa ilmu, maka mirip seperti orang Nasrani, banyak sesatnya. Nah, maka ayyuhal ikhwah, walaupun satu pekan hadiri rutin, maka penuntut ilmu. Imam Ahmad ditanya, sampai kapan ya Imam Ahmad kita nuntut ilmu? Minal mahdi ilal lahdi, sampai kita baru bisa bicara dari buayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Terus kita nuntut ilmu. Taib. Nah, di antara persiapan kita adalah persiapan al-ilmu, karena ibadah itu butuh ilmu. Terlebih lagi adalah ilmu tentang siam, tentang puasa di bulan Ramadan. Taib, ayyuhal ikhwah, di sini ada kitab yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Dr. Fakhruddin Ibnu Zubair Ibnu Ali Al-Muhasibi rahimallahu taala. Kitab ini berjudul Zadus Shaim, perbekalan persiapan bagi orang-orang yang akan berpuasa, atau persiapan bagi orang-orang yang berpuasa. Mari ayyuhal ikhwah, kita baca kitabnya. Alhamdulillah, inilah dia ilmu. Naam. Jadi ilmu itu luas sekali. Ilmu itu luas. Disebutkan oleh para ulama tentang ilmu, man dakhala fi sibril awwal takabara. Barang siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama dari ilmu agama, maksudnya dia agak angkuh, dia merasa dirinya berilmu. Wa man dakhala fi sibri sani tawadu. Siapa yang masuk tingkatan kedua daripada ilmu, maka dia akan tawadu. Tawadu itu adalah apa? Tawadu itu adalah man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman illa zanna annahu khairun minhu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan tidaklah dia bertemu dengan seorang muslim, melainkan dia menganggap bahwasanya orang lain itu, orang muslim itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Tatkala dia masuk tingkatan yang kedua, maka dia tawadu, merasa orang lain Islam lebih baik daripada dirinya sendiri. Wa man dakhala fi sibri salis yadri annahu la yadri. Barang siapa yang masuk tingkatan yang ketiga, maka baru dia tahu bahwasanya apa itu? Bahwasanya dia baru tahu bahwasanya dia baru mengetahui sedikit daripada ilmu. Saking luasnya namanya ilmu ayyuhal ikhwah. Nah, jadi kita nuntut ilmu, dan nuntut ilmu wajib. Dan disebutkan bahwasanya yang namanya wajib itu adalah ma amara bi syari ala wajlil izzam bi fi'lihi yusabu fa'iluh wa yu'aqabu tarikuh. Yang namanya wajib itu adalah apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Syariat itu adalah Allah dan Rasul Muhammad SAW, ya. Apa-apa yang diperintahkan oleh syariat dengan jelas tegas untuk dikerjakan,
mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Itulah definisi daripada wajib. Nah, definisinya pada penuntut ilmu. Siapa yang meninggalkan berdosa disiksa. Siapa yang mengerjakannya maka dia diberikan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimallahu taala. Nah, beliau mengatakan setelah muqaddimah, kita enggak bacakan, kalau kita bacakan nanti enggak selesai waktunya. Nah, beliau mengatakan makna siyam. Makna siyam. Baik, berkaitan dengan siyam, apa sih perbedaan antara siyam dengan saum ayyuhal ikhwah? Ini biar kita paham. Kadang-kadang istilah syar'i itu penting kita ketahui. Contoh misalkan as-shalah. Ma makna shalah? Apa itu salat? Salat itu maknanya lugatan itu ad-du'a, kan begitu, doa. Begitu, doa itu salat. Wa adapun istilah ta'abbudun lillah bil qaul wal af'al maftuhatun bitakbiratul ihram wa mahtumatun bisalam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, dengan ucapan dan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kan itu definisi syar'inya. Maka definisi seperti ini ayyuhal ikhwah hendaknya kita pahami, kita ketahui supaya kita tidak salah-salah di dalam menafsirkan definisi ayat. Nah, begitu pula saum. Saum atau siyam itu bentuk masdar dari kata soma yasumu siyaman sauman. Sauman atau siyaman, masdar saum atau siyaman itu bentuk masdar daripada kata soma. Soma telah berpuasa, yasumu sedang atau akan berpuasa, siyam soma sauman puasa maknanya. Namun ayyuhal ikhwah, kata soma, saum, kalau dilihat dari sisi bahasa, makna saum itu adalah lugatan adalah imsak, menahan diri. Semua yang sifatnya menahan diri, maka itulah namanya saum. Itulah namanya saum. Di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam, ketika ibunda Maryam bernazar, apa kata beliau? Dalam Al-Quran menyebutkan inni nazartu lirrahman sauman. Maksudnya lan inni nazartu lirrahman sauman lan ukallima walan ukallima insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk bersaum, untuk berpuasa. Ternyata apa maksudnya? Berpuasa di sini adalah bukan puasa seperti yang kita lakukan. Maksudnya adalah menahan diri untuk tidak berbicara kepada manusia. Nah, ini maknanya di dalam Al-Quran. Adapun ya, ini makna secara bahasa. Saum maknanya adalah al-imsak. Adapun makna secara syariat, syar'i, istilah syariat, yang namanya puasa itu adalah disebut oleh Syekh di sini, Fakhruddin Al-Muhasibi. Beliau menyebutkan fi syar'i at-ta'abbudun lillahi bil imsaki minal mufattirati min tulu'il fajril shadiq ila ghurubis syamsi. Hakaza huwa. Maknanya adalah menurut syariat beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari segala pembatal-pembatalnya dari sejak terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq, insyaallah nanti kita akan paham tentang fajar shadiq tersebut. Muncul sinar merah menyebar, semakin lama semakin menyebar, semakin banyak muncullah matahari. Nah, itu namanya fajar shadiq. Ada fajar kadzib, cerah pagi hari belum subuh, cerah terang, tiba-tiba gelap hilang dia. Itulah namanya fajar kadzib. Boleh makan dan minum. Adapun fajar shadiq maka tidak boleh lagi. Sampai munculnya fajar shadiq.
Nah, sampai terbenamnya matahari. Inilah definisi saum atau definisi puasa secara bahasa, yaitu imsak, menahan diri. Adapun secara syariat adalah beribadah kepada Allah. Ingat aja ikhwah, beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, kan begitu. Dengan menahan diri dari pembatalnya, banyak pembatalnya. Bukan hanya meninggalkan makan, bukan hanya meninggalkan minum. Nah, hakaza huwa, banyak pembatalnya. Dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, ini definisi saum. Kalau kembali tadi, apa sih perbedaan antara saum dan siyam? Ternyata disebut oleh para ulama, di antaranya adalah saum itu biasa dengan perkataan umum, menahan diri dari apa saja, umum, menahan diri dari makan, menahan diri dari berbicara, menahan diri dari yang lainnya, menahan diri dari memancing. Secara bahasa, saum, menahan diri. Mana yang suka mancing nih teman-teman ini? Bolehkah apa hukum mancing? Ya, tafsir. Kalau sampai melalaikan sholatnya, azan Allahu Akbar, zuhur, masih saja santai, haram jadinya. Tapi kalau memancing, ternyata memancing kemudian azan langsung ditinggalkan pancingnya, sekalipun ada dimakan umpannya, kira-kira bisa ditinggalin. Nah, hakaza huwa, tidak lalai dia dari sholatnya, dari menjaga sholatnya. Fatul, silahkan memancing. Hakaza huwa. Kalau dapat ikannya besar, alhamdulillah, mantap ya, kita bareng-bareng bakar, kan begitu. Biasanya orang memancing itu suka bagi-bagi dia. Insyaallah, kelebihan orang memancing, kalau dia dapat banyak, biasa dibagi-bagi. Ayo bakar bersama. Nah, kita yang enggak memancing tinggal makan santai aja. Mereka yang mancing capek dia. Nah, habis banyak dia dapat, ternyata dibagi-bagi. Faidahnya orang yang memancing. Baik, asal tidak melalaikan sholatnya, maka silahkan. Hakaza huwa. Baik. Kembali lagi ayyuhal ikhwah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatalnya, dan dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maka itu definisi puasa secara istilah syar'i. Nah, setelah kita perbedaan antara siam dan saum. Siam itu biasanya digunakan pada khusus untuk berpuasa. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina, selalu hafal ini semuanya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Di sini dalam ayat ini menggunakan kata syiyam, bukan saum. Jadi maksudnya di kutiba alaikumusiyam, yang dimaksud di sini syiyam adalah syiyam secara syariat, secara syar'i, yaitu ta'abbudun lillah, beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatalnya, dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi intinya kata saum itu biasanya untuk umum, menahan diri, baik menahan diri dari berbagai hal ya. Adapun yang namanya siyam itu biasanya dikhususkan untuk ibadah puasa yang sifatnya khusus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini antaranya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang saum dan juga tentang as-siyam. Setelah kita memahami tentang saum itu sendiri, baik secara lugawi, secara bahasa,
ataupun secara syar'i, istilah syar'i. Maka selanjutnya di sini beliau menyebutkan makna Ramadan. Sekarang apa makna Ramadan? Tuh makna-makna dulu dijelaskan sama Syekh di sini ya. Jadi penting itu makna. Karena ada orang terkadang salah-salah dia dalam memahami. Ada namanya thariqah ya, yang makrifat sudah sampai ke langit ibadahnya, jadi dia enggak perlu sholat lagi. Ya, dia menggunakan makna lugawi, wa aqimus shalah, dirikan shalah. Maka mereka kalau udah naik tingkatannya ke tingkatan langit makrifat, dia enggak perlu sujud, enggak perlu ruku. Nah, apa dalil mereka? Wa aqimus shalah. Kalau kita tanya kepada mereka, loh, kan sholat itu sujud. Oh, kamu belum paham katanya, belum masuk levelnya antum katanya. Terus dia jelaskan makna saum, makna sholah. Sholah kan doa. Terus kalau kita nggak punya dasar seperti ini, nggak bisa kita jawab. Nah, lama-lama manggut-manggut kita. Akhirnya kita ikut-ikutan, nggak perlu sholat. Nah ini, jadi istilah-istilah ini penting sekali. Ada istilah secara lugawi bahasa dan ada istilah secara syar'i, syariat. Nah, sekarang kita lihat Ramadan. Ma makna Ramadan? Huwa fil lughah mustaqqun minar ramad. Kata beliau, ramad. Jadi diambil dari kata ramad. Ramad itu artinya syiddatul har, syiddatul har. Jadi panas, terik yang sangat panas, gitu kan? Ya. Salatul awabin hina tarmadu al-fisal, kata Rasulullah. Salat duha itu ketika matahari sudah mulai memanas. Di sini tarmadu, Ramadan. Jadi Ramadan itu maknanya har, syiddatul har, cuaca yang sangat panas. Ramadan biasa identik dengan cuaca panas. Nah, itu asalnya ayyuhal ikhwah. Itulah makna daripada Ramadan. Sudah ya lihat, sudah kita paham makna as-shaum, puasa, dan sekarang kita juga sudah paham makna Ramadan. Kemudian di sini summiya bi Ramadan bizalika liuqi fi ayyami syiddadil har. Dinamakan Ramadan karena bulan Ramadan itu kan tadinya bulan Sa'ban tuh. Bulan Sa'ban sudah mulai kekeringan orang Arab. Nah, kemudian dinamakan bulan Ramadan karena terjadinya bulan Ramadan itu biasanya di Arab itu terjadi ketika matahari cuaca sangat panas, suhu sangat panas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau menyebutkan di sini wa ammal hadis, kata beliau, adapun hadis, la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Ada sebuah hadis yang mengatakan jangan kalian katakan Ramadan, enggak boleh. Jangan kalian katakan bulan Ramadan, jangan. Fa inna Ramadan ismullah, karena bulan Ramadan itu nama Allah. Apa jawabannya di sini Syekh dalam ta'liqnya? Fa huwa hadisun dhaif. Ternyata hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa dan sebagai hujjah. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa fihi Abu Ma'syar. Di sini ada namanya Abu Ma'syar wa huwa dhaif, dan dia adalah perawi yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi ayyuhal ikhwah, pelajaran bagi kita, hadis itu sebanyak hadis itu, enggak semua hadis itu bisa diambil. Karena derajat hadis-hadis itu kan bertingkat-tingkat tuh. Ya, hadis sahih ini harus diambil, hadis hasan, hadis kemudian setelah itu hadis hasan li ghairihi, kemudian hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, enggak bisa ayyuhal ikhwah. Banyak hadis-hadis dhaif tentang nisfu Sa'ban misalkan. Nah, yattali'ullah fi nisfi lailati minas Sa'ban. Nah, wa yaghfiru zunuba illa mazawwa illa sahin wal musyrik. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat semua hambanya pada pertengahan di bulan Sa'ban, dan dia mengampuni semua dosa kecuali apa tuh? Kecuali orang-orang yang saling bermusuhan dan orang-orang yang berbuat syirik. Malam nisfu Sa'ban. Ternyata hadis ini juga hadis
hadis dhaif. Di dalam perawinya ada namanya Lahi'ah. Lahi'ah namanya, dan perawi Lahi'ah ini seorang suka mendusta, suka berdusta atas nama hadis. Kadang-kadang banyak dari kaum muslimin yang membawakan hadis ini. Allah melihat hambanya pada malam nisfu Sa'ban dan mengampuni semua hambanya kecuali yang bermusuhan dan berbuat syirik. Ternyata hadis ini hadis dhaif. Hati-hati, jangan sampai kita sampaikan hadis dhaif. Mana yang suka ngechat di apa namanya, ada yang masukkan ke misalkan di chat di HP-nya, kemudian dia nge-share lagi, menyebarkan hadis dhaif. Hati-hati. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu an-nar, Rasulullah. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di api neraka. Enggak semua ayol ikhwah hadis ini sahih. Setelah berlalunya zaman, dari zaman Rasul Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang, betapa banyak orang-orang yang mereka memalsukan hadis, ya, mendustakan hadis, berbohong atas nama Rasul Muhammad SAW. Maka hadis-hadis dhaif tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran, tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Nah, tidaklah bisa memahami hal ini kecuali orang-orang yang mau belajar, mau menuntut ilmu ayyuhal ikhwah. Hakaza huwa. Nah, hadis ini hadis dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik. Jadi Ramadan bukanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan Ramadan, makna Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan kalau mulai Allah ta'ala fadlus siyam, keutamaan puasa sekarang. Walau datna ayatun Qur'aniyatun azimatun wa hadisun nabawiyatun karimatun fi fadlis siyami wa min zalika, dan telah datang ayat-ayat dari Al-Qur'an yang agung dan hadis-hadis yang mulia, hadis Nabi yang mulia di dalam keutamaan berpuasa. Wa min zalika, di antaranya, ya, sini keutamaan berpuasa termasuk dari puasa Ramadan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qauluhu ta'ala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa kalian itu lebih baik dari kalian untuk kalian, ya, jika kalian itu mengetahui. Nah, di sini keutamaan daripada puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa kalian ini lebih baik dari kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian selanjutnya kata beliau di sini, qala sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan puasa. As-siyamu qala sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai yang akan menjaga seseorang hamba dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Imam Nasa'i, an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Hakaza huwa. Siyamu junnatun, siam itu adalah perisai yang akan menjaga, yang akan menjadi tameng bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Terbebas dia, ya, dari api neraka bagi orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya keutamaan puasa yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'idallahu bizalika wajhahu 'anil nar 70 harifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja di jalan Allah, lillah, karena Allah, kecuali akan dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 harifan. 70 harifan. Wa qala wal murad bi harifan 70 sanah. 70 tahun, ya, dibebaskan, dijauhkan dia dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kuasa Allah, begitu agung puasa itu ayyuhal ikhwah. Siapa yang pernah berjalan satu hari
Angkat tangan. 1 hari loh ini. Jalan kaki. Ada yang pernah berjalan? Enggak ada. Nah, ana pernah berjalan dari subuh sampai menjelang Isya, hanya dapat kira-kira 80 kilo. 80 kilo. Dari habis sholat subuh, jalan terus. Kok bisa begitu ya? Dan ini nyata. Kuasa Allah. Waktu itu masih usia 1 SMP kalau nggak salah. Jalan terus. Dari desa, dari rumah, jalan ke menuju rumahnya kakak di Lombok Tengah. Nah, anak Lombok Timur, jalan terus Lombok Tengah. 1 hari, bukan 1 hari 1 malam ya, 80 kilo. Kalau 1 hari 1 malam, kira-kira berapa? 160 kilo, bayangkan 1 hari 1 malam 160 kilo jalan kaki. Ingat, perjalanan dalam hadis, perjalanan dalam Quran biasa disebutkan perjalanan unta, dan perjalanan unta itu sama dengan perjalanan kita. Lenggak sama jalannya kita, kecepatan kita sama. Nah, kira-kira 1 hari 160 kilo. Taruhlah 1 hari kita jalan 100 kilo. 1 bulan, 1 tahun, 70 tahun. Dijauhkan dari api neraka. Yang puasa lillah, fisabilillah, karena Allah, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Lanjut. Nah, masih ada waktu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Nah, ini pada pemuda ini. Nah, faedahnya puasa. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, siapa yang mampu menikah, maka hendaknya dia segera menikah. Falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sungguhnya menikah itu bisa menahan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Maka barang siapa yang enggak mampu dengan itu, enggak mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Maka dengan puasa itu bisa membendung syahwatnya. Nah, ini solusinya para pemuda. Kalau dia sudah usianya waktunya menikah, ya, namun ternyata dia tidak mampu juga, belum ada misalkan biaya finansial dan sebagainya, maka hendaknya dia berpuasa. Dengan dia berpuasa maka akan meredam hawa nafsunya. Hakaza huwa. Baik, selanjutnya Rasulullah pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda, puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi, nah, mana'tuhu ta'ama wasyahwata. Ya Allah, kata Siam ini, aku telah mencegah mereka makan dan minum. Fasyafa'ni fih, berikan dia syafaat ya Allah. Wa yaqulul Quran, mana'tuhu nauma wal lail. Berkata Quran, aku mencegah mereka daripada tidur di malam hari karena dia banyak membaca Quran. Fasyafa'ni fihi, maka berikanlah dia syafaat untukku ya Allah. Habis waktu. Masih sampai di faedahnya puasa saja. Ini masih panjang ini pembahasannya. Nah, waktu sudah habis aja ikhwah. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan? Ya. Baik, ya silakan. Bismillah, Pak Ustadz. Tadi ada sekilas terkait dengan nisfu Sya'ban ya. Mungkin saya juga masih kurang jelas gitu ya Pak Ustadz, karena hampir sebagian besar di Indonesia ini kan merayakan malam nisfu, bukan merayakan ya. Ya seperti itulah kira-kira malam nisfu Sya'ban yang memang ada spesial ritual-ritual gitu ya. Nah itu mungkin tergelincirnya itu tuh di mana gitu Pak Ustadz, sehingga kadang-kadang kan di kita mungkin tidak melakukan itu gitu. Okay. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Siap. Baik. Pertanyaan sangat bagus sekali berkaitan dengan nisfu Sya'ban ayyuhal ikhwah. Jadi pertama jawabannya adalah
Tolak ukur dari kebenaran itu bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya orang yang melakukannya. Bahkan Allah menyindir akan hal dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi la yudillika an sabili. Jikalau kalian itu mengikuti banyaknya manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dan Allah. Dari sini para ulama menyebutkan yang mengikuti kebenaran di atas jalan yang lurus, di atas sunnah yang hakiki, di atas petunjuk Nabi yang sebenar-benarnya yang bersih, sedikit. Maka itu banyaknya orang tidak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran. Maka ya, kerjakanlah kebenaran itu walaupun engkau sendiri. Ingat ayat Allah. Badal Islamu ghoriban fasayaudu ghoriba, kata Rasulullah. Dulu Islam itu sedikit, asing di tengah kaum. Fasayaudu ghoriban, maka akan kembali asing, akan kembali menjadi asing. Awalnya Islam asing, lama-lama Rasulullah tegak Islam, sahabat meluas Islam itu, nanti kata Rasul akan kembali menjadi asing. Artinya orang yang berpegang teguh dengan sunnah yang benar sedikit jumlahnya. Maka orang yang mampu berpegang dengan yang sedikit yang benar ini, maka itulah dia berada di atas jalan yang hak kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah, naktafi bihadza mungkin? Ya. Baik, kalau nggak ada mungkin Ustaz kita cukupkan saja sampai di sini. Nah, semoga ada faedahnya bagi kita semuanya, dan mohon maaf tadi hanya bukan pemain inti, tapi ini pemain pengganti. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.